Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suliwa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyeksi penduduk dalam mata kuliah Demografi Teknik yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Monanisa S. PD, M.Si. Proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa mendatang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fleksi pada umumnya adalah untuk mengidentifikasi perkembangan di masa yang akan datang berdasarkan data yang sudah ada atau tersedia. Selanjutnya pengertian dan sejarah proyeksi penduduk. Yang pertama yaitu awal pengembangan di mana proyeksi penduduk dimulai dikembangkan pada abad ke-20 untuk menganalisis tren demografis. Dan yang kedua yaitu perkembangan metode, di mana berbagai metode matematis dan statistik dikembangkan untuk meningkatkan akurasi proyeksi. Dan yang ketiga yaitu aplikasi di kebijakan, di mana proyeksi penduduk jadi alat penting dalam perencanaan pengembangan dan pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu ada komponen proyeksi penduduk di mana komponen proyeksi penduduk ini terbagi menjadi 3 komponen yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran, di mana tingkat kelahiran menjadi salah satu komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Selanjutnya yaitu kematian, di mana tingkat kematian adalah faktor penting yang menentukan jumlah penduduk di masa depan. Dan yang terakhir yaitu migrasi, di mana migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain juga berpengaruh pada proyeksi. Selanjutnya yaitu ada metode perhitungan proyeksi penduduk, terbagi menjadi 4 bagian yaitu metode matematika, yang kedua yaitu analisis aritmatik, yang ketiga yaitu metode geometrik, dan yang keempat yaitu metode eksponensial. Yang pertama yaitu metode matematika, di mana metode ini merupakan estimasi dari total penduduk dengan menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk secara matematik, atau untuk tingkat lanjutnya melalui fitting kurva yang menyajikan gambaran matematis dari perubahan jumlah penduduk seperti kurva logistik. Yang kedua yaitu analisis aritmatika, yaitu memprediksi masa depan berdasarkan pola historis kelahiran, kematian, dan migrasi. Dan yang ketiga yaitu metode geometrik, di mana proyeksi penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk, menurut Adioetomo dan Samosir, 2010. Dan yang terakhir yaitu metode eksponensial, yaitu menggambarkan pertambahan penduduk yang terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun, berbeda dengan metode geometrik yang mengasumsikan bahwa pertambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya itu ada asumsi-asumsi dalam proyeksi penduduk, di mana asumsi ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu ada fertilitas, mortalitas, migrasi, dan kebijakan. Yang pertama yaitu fertilitas, di mana fertilitas ini yaitu tren dan pola kelahiran yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Yang kedua yaitu mortalitas, di mana tren dan pola kematian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Yang ketiga yaitu migrasi, di mana pola perpindahan penduduk yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Dan yang terakhir yaitu di mana kebijakan perubahan kebijakan pemerintah yang mungkin mempengaruhi dinamika kependudukan. Dan slide selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proyeksi penduduk, di mana faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu ada faktor ekonomi, sosial, dan faktor kebijakan. Faktor ekonomi yaitu kondisi ekonomi mempengaruhi angka kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Sedangkan faktor sosial yaitu perubahan gaya hidup dan tren demografi berdampak pada proyeksi penduduk. Dan yang terakhir yaitu faktor kebijakan, di mana faktor kebijakan ini yaitu pemerintah terkait keluarga kesehatan turut mempengaruhi. Selanjutnya ada peran peraksi penduduk dalam perencanaan pembangunan. Peran tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu identifikasi kebutuhan, alokasi sumber daya, dan perencanaan infrastruktur. Peran yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, di mana proyeksi penduduk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di masa depan. Dan yang kedua yaitu alokasi sumber daya, di mana hasil proyeksi digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dan yang ketiga yaitu perencanaan infrastruktur, di mana perencanaan ini membantu merencanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada tantangan proyeksi penduduk di Indonesia, di mana tantangan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu ketersediaan data, keragaman regional, dan koordinasi kebijakan.
Yang pertama yaitu tantangan ketersediaan data di mana keterbatasan data demografis yang akurat dan up-to-date di seluruh wilayah. Dan yang kedua yaitu keragaman regional di mana perbedaan karakteristik demografis antar daerah yang sulit digeneralisasi. Dan yang ketiga yaitu koordinasi kebijakan di mana dibutuhkan sinergi antar lembaga untuk menghasilkan proyeksi yang komprehensif. Selanjutnya yaitu ada implikasi hasil proyeksi penduduk, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu alokasi sumber daya, penyediaan layanan, dan pengembangan kebijakan. Alokasi sumber daya itu proyeksi penduduk membantu menentukan jumlah dan distribusi anggaran pembangunan. Dan yang kedua yaitu penyediaan layanan di mana hasil proyeksi digunakan untuk merencanakan kebutuhan layanan publik di masa depan. Yang terakhir itu ada pengembangan kebijakan di mana proyeksi penduduk menjadi input penting dalam pembuatan kebijakan kependudukan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan di mana proyeksi penduduk merupakan alat penting dalam perencanaan pembangunan dan komprehensif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hasil prediksi yang akurat dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengalokasikan sumber daya, penyediaan lahan, dan pengembangan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.